Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Sudah lama tak berjumpa dengan Ibu ya. Kebetulan pada saat beberapa minggu yang lalu kondisi kesehatan Ibu tidak stabil dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Semoga kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, di pagi hari ini, di pagi yang sedikit mendung ya, sedikit cerah tapi mendung ya, membuat Ibu bahagia dan bangga sekali. Kenapa? Karena berjumpa dengan kalian ya, berjumpa dengan kalian walaupun hanya lewat daring ya, walaupun hanya lewat daring, tapi ini membuat Ibu sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Juga kepada orang tua kalian yang telah mendampingi kalian selama masa pembelajaran melalui media online ya. Sangat besar peranan orang tua kalian dalam membantu ya pembelajaran, proses pembelajaran hingga saat ini kalian masih bisa mengikuti ujian-ujian yang telah dilaksanakan oleh Ibu maupun oleh guru-guru lainnya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, baiklah kita sama-sama berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Oke, kita mulai sayang. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ya. Pada pembelajaran seni budaya yang lalu ya, yang mungkin telah diantarkan ataupun diberikan oleh Bu Marni, mungkin kalian sudah paham ya, sudah paham beberapa materi yang Ibu ingin sampaikan kepada kalian. Ini mungkin terkait juga pembelajaran yang telah diberikan oleh Bu Marni ya, telah diberikan oleh Bu Marni, yaitu ornamen melodi ritmis dalam pola vokal solo tunggal. Nah, apa yang dikatakan ritmis ya? Apa yang dikatakan menyanyi dengan solo ya? Tidak duet, tidak berteman, tetapi solo, atau sering kita tahu sebagai menyanyi dengan tunggal. Nah, kemudian yang dikatakan ornamentasi melodi itu apa? Kalau mungkin ya anak-anakku bisa mencari apa sih ornamentasi, boleh kalian cari di Google, itu banyak ya. Kalian bisa mengembangkan wawasan kalian ya dengan mencari materi-materi melalui Google. Karena di abad ini kalian beruntung. Kalian sangat beruntung. Kenapa Ibu katakan demikian? Kalian hidup di zaman internet, di zaman dunia maya yang sangat perkembangannya luar biasa. Ya, kalian mencari apapun, tinggal kalian mengetik ya on Google, tinggal mengetik YouTube, maka muncullah apa yang ingin kalian cari. Sangat luar biasa kan? Betul nggak? Nah, beda zaman Ibu ya. Kalau zaman Ibu dulu ya, Ibu itu orangnya kepengen tahu. Apapun Ibu selalu pengen tahu. Penasaran kalau Ibu nggak dapat. Akhirnya karena zaman Ibu dulu, masih seumur kalian itu belum ada yang dikatakan internet. Belum ada yang dikatakan apapun. Ibu mencari lewat apa? Perpustakaan. Kemudian apa? Mencari lewat koran-koran. Lah bahkan Ibu minta kepada tetangga-tetangga ya yang punya koran bekas, kemudian Ibu clipping. Kenapa? Karena Ibu suka membaca. Dari bacaan itulah ya, dari membaca itu pengetahuan kita bertambah ya. Ilmu kita bertambah. Itu di zaman dulu. Nah, di zaman perkembangan teknologi saat ini, kalian tidak perlu lagi cari ke tetangga atau minta ke siapapun. Ya, tetapi kalian hanya tinggal duduk manis di tempat dengan hanya modal HP dan kuota internet, maka kalian bisa melanglang dunia, melanglang keliling Indonesia, bahkan dunia sekalipun.
apa yang kalian tidak tahu, ya, kalian bisa tahu melalui yang namanya internet, ya, melalui HP Android yang sangat canggih inilah, kalian mampu, ya, menjadi yang baik ataupun menjadi yang tidak baik. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena teknologi di sinilah yang mampu merubah, ya, mindset kalian. Yang mungkin kalian dulu adalah seorang anak yang lugu, yang tidak mengerti apa-apa. Tapi dengan perkembangan teknologi saat ini, hanya dengan melihat, ya, kalian mampu berimajinasi, ya, mengkaitkan antara satu dengan lainnya, ya, sehingga kalian mampu punya daya kreativitas yang tinggi, sangat luar biasa, ya. Inilah kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang setiap tahun, setiap abad itu akan merubah pola pikir manusia menjadi lebih maju daripada sebelumnya, ya. Nah, inilah harapan Ibu kepada kalian semua, ya, kepada anak-anakku yang Ibu sayangin dan yang Ibu cintain, ya, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi terasa, ya, terasa dari komunikasi kita lewat WA, ya, semampu membuat Ibu, ya, merasakan apa yang kalian rasakan. Ya, oke, dari materi-materi yang sudah disampaikan Ibu Marmi, kemudian apa itu ornamentasi melodi, kemudian rhythmic maupun vokal solo tunggal, perlu kalian catat dan nanti tolong kirim ke WA, ya, grup ataupun japri Ibu. Ya, ingat itu, ornamentasi melodi itu apa, ritmik itu apa, vokal solo itu oke. Jadi kemarin sudah juga Ibu memberikan tugas kepada kalian, ya. Kepada tugas kalian masih ingat? Ada sudah banyak yang mengirim video vokal menyanyi dengan solo. Nah, kemudian Ibu ada beberapa hal-hal yang unik yang Ibu ambil dari yang kalian kirim ke Ibu, ya. Salah satunya adalah Azwa, ya. Ibu tidak usah sebutkan kelasnya. Si Azwa ini menyanyikan lagu Angin Mamiri. Entah itu dia dapat dari mana, ya, melodinya. Tapi sangat luar biasa juga, walaupun dia mungkin Ibu tidak tahu Azwa itu sukunya berasal dari mana, ya. Tetapi jelas dia menyanyikan lagu Angin Mamiri itu mendekati sempurna, ya, sekitar 70% lah dia mendekati sempurna. Kenapa Ibu katakan demikian? Kenapa tidak 100%? Karena 100% itu adalah milik Allah. Ibu perlu memberikan tambahan, ya. Kalian perlu tahu, menyanyi, ya, sebelum Ibu menjelaskan siapa-siapa orang yang mengirimkan video ke Ibu, kalian perlu tahu menyanyi itu mempunyai nada atau suara yang keluar melalui, ya, melalui mulut kita atau vokal, ya, melalui vokal itu menyanyi. Kemudian yang keluar adalah alunan melodi yang teratur, alunan melodi yang teratur yang mampu memukau orang yang mendengarkannya. Itu yang utama, karena selalu mengandung unsur estetik. Bayangkan kalau orang menyanyi tanpa, ya, suaranya kalian mungkin cempreng, kemudian tidak ada bernada secara melodis atau ritmis, apa kalian sanggup mau dengar berlama-lama, ya? Tentunya tidak, kan? Iya, tentunya kalian kepengen mendengarkan seorang penyanyi yang indah, yang mampu membuat kita terpukau untuk mendengarkannya. Iya, bener nggak? Ayo, sekarang Ibu tanya, bener nggak? Jawab. Ya. Pasti kalian pengen selalu mendengarkan orang yang menyanyi dengan suara yang indah, ya. Nah, tentunya kita harus mengetahui bagaimana mencapai semua itu, menyanyi dengan indah. Yang pertama adalah kalian sebelum menyanyi lagu, jangan asal menyanyi, jangan asal pilih lagu, karena warna suara kalian, ya, warna suara kalian itu tidak sama. Ada yang punya warna suara ke dandut-dandutan, ada yang punya suara ke apa?
pop, dan ada suara yang warna suaranya mengarah ke kemana? Ayo, siapa yang bisa? Ke country ataupun jazz, ya. Jadi apa yang kalian rasakan, feel yang kalian rasakan sebelum kalian menyanyi, kalian harus introspeksi dulu. Kira-kira ini saya senangnya di mana? Karena kita kalau menyanyi, kalau kita tidak senang dengan lagu itu, kita tidak akan mampu menyanyikannya dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak meresapi, ya. Feel kita tidak ada, ya, tidak ada. Nah, yang pertama warna suara. Warna suara itu kita tahu bahwa di dalam musik itu ada, yang pertama adalah apa? Siapa yang bisa terbagi suara laki-laki, suara perempuan? Yang pertama adalah sopran untuk suara perempuan. Kemudian apa? Alto. Kalau laki-laki apa? Bariton. Kemudian tenor. Jadi tidak sembarang kita menyanyi. Karena kemampuan kita mencapai nada yang dikatakan pitch, ya, itu berbeda-beda. Nah, contoh adalah yang seperti Ibu tadi katakan. Di sini ada beberapa, ya. Kemudian tadi yang Ibu sebutkan adalah Ajwa dengan menyanyi lagu Angin Mamiri, ya. Menyanyi Angin Mamiri, kalau kalian tidak mengerti bahasanya, kata-katanya itu kan menyanyi dengan lagu bahasa sana, bahasa daerah Makassar, ya, yang harus kalian mampu mengerti bait demi bait, ya, kata-kata. Contoh, angin mamiri ku pasar, ku tujui tontonganna, ku sarana tak lupa. Ya, kalau kalian menyanyi angin mamili ku pasar, ya, dengan menyanyi dengan teknik itu kalau Ibu nyanyi, ya, karena kita tidak bertemu secara face to face, maka mungkin hanya seperti ini yang Ibu mampu memberikan contoh, ya. Jadi harus mengerti bahasa sana, tidak asal menyanyi. Kalau kalian tidak tahu bahasa sana, menyanyikan lagu sana itu terasa janggal, ya. Oke, tapi kalian sudah, Ajwa itu sudah mendekati sempurna lah, 70%, yang mampu dia membaitkan kata-kata atau kata-kata bait-bait dari lagu yang dia sampaikan. Kemudian yang kedua adalah menyanyi. Menyanyi itu adalah penyampaian bahasa, ya, penyampaian bahasa ke orang yang mendengarkan. Kita tidak asal menyanyi sambil muka kita, misalnya kita menyanyi lagu sedih, muka kita ketawa-ketawa, ya. Kemudian kita nyanyi lagu yang riang, muka kita sedih. Nah, itu sangat besar pengaruhnya. Contoh kita menyanyi satu lagunya, mungkin Ibu memberikan contoh. Sebelum bertemu denganmu, hidupku bahagia. Setelah bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin lama, aku semakin tahu tentang engkau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Tapi wajah Ibu ketawa-ketawa sambil nyanyinya. Pertama-tama manisnya yang engkau berikan membuat aku terasa. Ibu nyanyi sambil ketawa. Nah, itu juga tidak tepat, ya. Kenapa? Karena lagu yang kita bawakan ini adalah lagu yang bermelodis agak sedih, ya. Pakai feel menyanyinya, pakai perasaan atau yang biasanya disebut penghayatan di dalam menyanyi. Kalian harus menghayati lagu itu. Beda kalau kalian menyanyikan dengan lagu riang. Itu dengan gaya kita nggak masalah, ya. Kalau kita menyanyikan lagu riang, kita juga menyanyi dengan gaya riang. Jangan nanti menyanyi lagu riang, kita menyanyikan dengan sedih. Nah, salah satu contoh adalah teman kalian Julius Simamora, ya. Dia menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Luar biasa, juga bagus itu. Penghayatan lagu menyanyikan lagu kebangsaan itu juga beda, ya. Beda dengan menyanyikan lagu lain. Karena menyanyikan lagu
kebangsaan itu adalah satu penghayatan di mana kita menghargai, ya, menghargai para pendahulu kita sebagai pahlawan, ya, dalam memerdekakan negara kita. Tentunya kita tidak menyanyi juga dengan ketawa-ketawa ataupun dengan wajah mimik kita yang sedih, ataupun kemudian juga mimik kita yang senyum-senyum, tidak. Tapi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini adalah menceritakan bagaimana memersatukan bangsa Indonesia, ya, memersatukan tentunya dengan penghayatan sebagai siswa ataupun sebagai anak bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Seperti itu, ya. Jadi menyanyi seperti itu, bukan satu nusa, satu bangsa. Mimik kalian tidak menunjang, ya. Oke. Terus kemudian satu nusa, mimik sedih juga tidak tepat, karena ini bukan lagu sedih, tetapi lagu adalah memersatukan bangsa kita, ya, seperti itu, dengan jiwa patriot, ya. Jadi bagaimana menyanyi dengan jiwa patriot? Tegak berdiri, wajah menghadap lurus ke depan, kemudian bodi lurus tegak, tapi juga tidak kaku dan tidak tegang. Seperti itu menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Itu. Kemudian di sini kita lagi satu persatu kita mengambil Sarlita, ya. Lagunya siapa ini? Kalau Sarlita yang merasa Suga BTS, ya. Ibu sampai titik. Kalau kita menyanyi juga lagu luar, itu jelas. Cuman kita ada nih di video ibu ini, ya. Ibu juga mengamati video kalian satu persatu. Yang ibu memberikan kalian contoh kemarin adalah pada saat di WA, menyanyi itu perlu nada, kejelasan nada yang jelas. Kalau lagunya Suga BTS yang kalian ambil itu cuman bahasan titik sampai lagu pertama, sampai lagu akhir. Ya, dari pertama melodi itu sampai dengan bait terakhir hanya bunyinya titik. Sebenarnya kalau dipikir secara melodis itu bagus, cuman dinilai secara estetik itu kurang, ya. Kalian jangan terlalu menjadikan BTS Benten itu, ya. Ibu suka sih dengan gaya dan stylenya si boy band dari Korea itu, ya. Tetapi kita tidak harus fokus ke sana, ya. Kita cari lagu yang sedikit berbobot, yang membutuhkan tantangan dalam menyanyi. Kalau kalian menyanyikan cuma titik, lagu itu tidak ada tantangannya. Artinya kalian tidak tahu di mana tinggi rendahnya suara kalian, ya, di mana kalian harus berimprovisasi, di mana kalian harus tarik nafas yang tepat, ya. Kalian pasti tidak akan tertantang dengan lagu yang sesederhana itu, yang hanya membutuhkan, kalau ibu secara ini, ya, secara akal sehat, ibu tidak menyukai lagu itu karena tidak ada tantangannya. Yang ibu sukai adalah menyanyi dengan tantangan. Artinya kita tahu kelemahan-kelemahan kita di mana, ya. Kita menyanyi itu kita tahu, ya. Oh, di sini saya harus tarik suara, di sini saya harus mencuri nafas, ya. Di mana saat kita mencuri nafas, dengarkanlah, hanya diriku paling mengerti besaran jiwamu kasih dalam ikatan kecewamu. Nah, tarik nafas jangan pada saat mic di sini, ya. Tarik seperti ini. Tarik, ya. Kasih yakinlah, hanya dirimu yang paling memahami. Seperti itu, ya. Nyanyinya seperti itu. Jangan suara ngos-ngosan kita di depan mic itu akan kelihatan. Menarik atau mencuri nafas tidak harus hidung kita berada di depan mic, tetapi kita harus menyampingkan seperti ini. Getaran jiwamu kasih dalam ikatan kecewamu,
kasih yakinlah hanya satu yang paling. Nah, seperti itu. Banyak lagu-lagu yang membuat kita bisa, apalagi kalau kita pengen mengetahui banyak penyanyi-penyanyi yang punya karakter vokal yang sangat luar biasa, ya, termasuk kalian bisa Titi DJ, Ruth Sahanaya, terus kemudian siapa lagi ya, ini Zahira. Tapi kalau penyanyi-penyanyi sekarang, melalui pengamatan ibu melihat mereka itu kurang banget, karena penyanyi sekarang hanya membutuhkan ketenaran dan gaya. Kalau untuk vokal jarang ya. Kalau zaman dulu itu ada Ayu ya, itu penyanyi solo vokal yang sangat luar biasa melalui ajang festival lomba. Jadi kebanyakan memang kalau mau mencari ya, termasuk Yudika, kalian bisa tahu Yudika powernya sangat luar biasa juga. Kemudian juga yang ajang festival Indonesian Idol juga banyak melahirkan penyanyi-penyanyi yang berbakat dan sangat luar biasa. Ya, mereka mempunyai potensi untuk menyanyi dengan oktav yang sangat luar biasa tinggi, termasuk Yudika. Ya, Ibu memang kagum kalau dengan Yudika. Kalau untuk penyanyi-penyanyi saat ini kebanyakan yang lahir bukan melalui ajang festival, itu mereka bahkan hanya popularitas sementara. Biasanya karena tenar, ya, bahkan sekarang wajah sama pun bisa menjadi viral, ya. Contoh kita tahu saat ini wajah sama dengan Raffi Ahmad luar biasa, tukang bakso, wajahnya mirip memang dengan, kalau ibu lihat secara tekstur itu memang, tekstur wajah itu memang benar-benar sangat mirip dengan Raffi Ahmad. Bahkan jadi viral. Jadi hal-hal yang sangat luar biasa, bahkan hal-hal yang sangat kecil pun bisa menjadi viral karena perkembangan teknologi saat ini, ya, seperti itu. Nah, kalaupun kalian pengen maju, ya, tidak harus kalian itu belajar, ya, belajar melalui guru vokal. Banyak kalian teknik-teknik pembelajaran, ya, teknik-teknik pembelajaran menyanyi kalian bisa melihat melalui YouTube, ya, sangat banyak di situ. Kalian bisa belajar secara otodidak bagaimana menyanyi dengan baik, ya. Jelas kalian sudah tahu. Yang terpenting dari semua itu adalah apa? Warna suara kalian. Kalau warna suara kalian ada di dangdut ataupun kemudian warna suara kalian ada di alto, kalian mau ngambil sopran dengan lagu-lagu sopran yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi tingkat kelas high, ya, itu kalian akan keteteran. Jadi begitu ibu mengamatin video-video yang kalian kirimkan, tidak selalu kalian menampilkan lagu itu dengan warna suara yang sama. Carilah warna itu. Ingat itu kata-kata ibu, ya. Carilah warna suara sesuai dengan kemampuan teknik vokal kalian. Ya. Bagaimana, apa yang dikatakan teknik vokal itu akan kita bahas lebih lanjut, ya. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana menyanyi dengan baik. Oke. Mungkin kita akan dulu ya. Oke. Kita lihat mungkin sudah dibahas Bu Marni, ya. Ornamentasi berasal dari bahasa Inggris ornamentation yang berarti penambahan atau hiasan. Contoh seperti ini, ya. Lagunya misalnya, ya, lagunya siapa ya, yang lagi ngetren ini, si Tar, ibu sedikit lupa nih penyanyi yang lagi ngehits sekarang ini. Dulu siapa ya namanya yang ibu paling senang lagunya tuh, kita ambil Ebit GAD aja ya, kita nggak usah yang ke ini. Lagu Dia Kamelia, puisi dan pelitaku. Nah, itu pada saat nyanyi, kalian ambil nada dasar pada saat masuk menyanyi, ya. Pada saat awal kalian nyanyi, jangan langsung dengan nada dasar tinggi. Karena pada saat kalian refrain,
pada saat kalian ngambil nada dasar yang tinggi, kalian akan keteteran, ya. Perhatikan itu, kalian akan keteteran nyanyinya langsung seperti itu, seperti orang dicekek. Nah, ini penjelasan. Kalian coba aja. Jangan juga ngambil nanti pada saat datar, terus referen yang harusnya nadanya tinggi, kalian ngambil dengan nada rendah, sehingga irama musik yang kalian hasilkan melalui audio kalian atau vokal kalian itu menjadi lucu. Ya, banyak yang ibu amatin ya dari penampilan-penampilan kalian, dari video-video yang kalian kirim ke ibu mengamati satu persatu. Jadi kadang ibu tertawa sendiri gitu loh. Ya, tapi tidak apa-apa, ibu sangat salut ya. Ini yang belum mengirim ini bisa dijadikan dasar. Yang belum kirim videonya ke ibu, kalian bisa jadikan dasar dari penjelasan yang sudah ibu sampaikan ini ya. Kalian bisa menjadikan dasar. Jangan asal pilih lagu. Pilih lagu sesuai dengan warna suara kalian. Kemudian warna suara itu kalian ada di sopran atau ada di alto. Bagi yang laki-laki ada di bariton atau ada di tenor, ya. Jadi jangan asal milih, karena nanti hasil vokal yang kalian kirim ke ibu malah justru jadi membingungkan, ya. Nah, dalam musik, ornamentasi merupakan penambahan nada-nada tertentu dengan tujuan untuk memberikan hiasan pada melodi dan harmoni untuk sebuah lagu. Oke, kita bahas itu dulu ya. Tipe ornamentasinya mungkin kita masuk aja ke horizontal mengikuti garis melodi. Penambahan ornamen secara vertikal mengikuti garis melodi. Kalau kita lihat pada saat partitur, kalian tahu partitur kan? Partitur itu adalah tangga lagu. Nah, kelihatan di situ tangga lagu itu nadanya, ya. Yang kalian kalau yang belum memahami tangga lagu itu ada kan yang kayak bendera. Nah, ada benderanya di baris pertama, terus ada benderanya di baris kedua, ada benderanya di baris ketiga. Nah, itulah kejelasan nada-nada di situ ya. Oke. Trill, modern, kemudian tone brevetto, affoggiatura, and acciaccatura. Kita lihat cadenza. Okay. Affoggiatura adalah suatu ornamen dalam notasi musik yang bila bertemu dengan melodi akan menghasilkan harmoni yang unik. Nah, ornamen itu tambahan. Ya kalau kita pakai baju, kemudian ditambah biar cantik ya. Kemudian dikasih ornamen seperti jilbab ibu ini biar kelihatan tidak new, dikasih ornamen seperti itu ya. Acciaccatura ditulis seperti affoggiatura tetapi diberi tambahan garis kecil menyilang pada tangkai not. Kalian lihat itu, nantilah ibu akan jelaskan ya. Itu kelihatan. Cadenza adalah bagian karya musik yang disusun secara ornamentalis penuh dengan hiasan gemilang. Trill adalah pergantian antara not dasar dengan not di atas. Pada musik lama, trill dimainkan dengan melodi not di atas not yang mendapat tambah trill. Kalian lihat itu nanti ya. Namun modern yang terdiri atas not dasar dengan not di atas bawah not, dan not dasar turun atau disebut brevetto terdiri atas not datar, not di atas dasar dan not di bawahnya. Ini memang kita kalau bertemu bukan face to face membingungkan karena ibu akan lebih jelas ya, lebih jelas menjelaskan itu kalau kita ada papan tulis dan itu lebih jelas saya. Oke. Kita lihat ornamen akor di sini sudah mungkin ya. Nah, ornamen dalam seni vokal. Dalam seni vokal seorang penyanyi disarankan untuk memasukkan ornamentasi untuk memperindah lagu yang dibawakan. Nah, itulah dikatakan apa titit da seperti lilala misalnya sama papa menada itu contoh lagu yang paling cepat seperti apa ya ibu memberikan hanya rindu mungkin ya. Lagunya siapa nih, kita coba lagunya dengan hanya rindu. Ntar
Nah, ini putar-putarkan ya. Kebetulan biasanya kalau kita secara langsung tatap muka itu lebih gampang Ibu memberikan ini penjelasan Enes ya. Kalian bisa lihat di situ. Buat lo yang suka banget nyanyi, gue ada aplikasi bagus nih namanya Iya, Whising. Lo sebentar cari ya. aja di App Store atau Play Store, habis itu lo download, habis itu pencet ini deh. Ibu sedikit batuk ya. Apa kan? Ibu akan memberikan contoh ya bagaimana rindu seperti itu salah. Bukan ku ingin saat ini. Bisa jadi kita menambah ya ornamentasi. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Bisa seperti itu. Improvisasi namanya ornamentasi ya. Ku ingin saat ini, boleh kalian ingat? Ku ingin saat ini, boleh. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Seperti itu. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi, seperti itu ya. Nah, itu salah satu yang dikatakan ornamentasi dalam teknik vokal. Walau hanya sebentar, walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Seperti itu, oke? Ya, mungkin itu salah satu yang kemudian kalian harus tahu ya. Kemudian Aulia ya, Aulia 9D, luar biasa, bagus ya. Kemudian Naila vokalnya juga bagus, Naila 9C ya. Mira 9A, kemudian juga ada beberapa ya, Syafa kelas Twinkle, Twinkle, Twinkle. Nah, yang paling lucu adalah Sabri kelas 9G menyanyikan dengan katanya lagu Doraemon. Ibu sempat ketawa. Dia menyanyikan lagu dari aku ingin begitu, aku ingin begini, katanya seperti itu. Ya, inilah unik-uniknya kalian mengirim lagu ke Ibu. Ya, sangat luar biasa ya. Berbagai macam karakter anak, berbagai macam musik yang kalian sampaikan ya. Berbagai macam teknik-teknik, kemudian juga bermacam-macam vokal yang kalian menyanyikannya mampu membuat ibu tertawa sendiri. Tapi tidak apa-apa ya, kita nanti belajar, dengan melalui teknik vokal, adanya yang namanya pernafasan. Salah satu yang paling kalian tahu adalah pernafasan diafragma. Kalian bisa menyanyikan dengan memakai pernafasan perut ya, menekan di dalam perut, kemudian menyanyi dengan biasa seperti bagaimana? Ya, kita kalau menyanyi biasa dengan menyanyi dengan memakai teknik itu sangat beda. Kalau kita menyanyi dengan teknik ya, kalau kita menyanyi dengan teknik beda. Kalau kita menyanyi gini. Tertutup, ini ibu nggak menyanyi pakai teknik ya, dengarkan. Tertutup sudah pintu hatiku yang telah dibuka waktu hanya untukmu. Seperti itu ya. Ingat Matahari lagu Agnes Monica, itu tantangan ya. Kalau kalian mampu menyanyikan dengan baik itu luar biasa ya. Tertutup sudah pintu hatiku yang telah dibuka waktu. Kalau kita menyanyi dengan memakai teknik itu beda. Tertutup sudah pintu hatiku yang telah dibuka waktu hanya untukmu. Menyanyi, kita tarik nafas. Dengarlah matahariku, suara tangis karena dengarkan matahariku. Beda ya. Memakai teknik. Dengarkan matahariku, suara tangisan. Seperti itu ya, beda ya, kalian ingat itu. Jadi ada beberapa tingkatan di dalam menyanyi yang perlu kalian pahami, di mana dengan teknik vokal ya,
Sayang kita tidak belajar secara langsung atau tatap muka, karena biasanya kalau belajar secara tatap muka, ibu akan pasti membawa speaker aktif untuk kalian latihan. Jadi setiap anak ibu panggil, pilih lagu sesuai dengan warna suara mereka, kemudian mereka harus menyanyi diiringi oleh musik, ya. Menyanyi di dalam kelas diiringi oleh musik dengan memakai speaker aktif yang besar, kemudian dengan membawa mic, ya. Itulah. Kemudian banyak hal, dari situlah ibu bisa menilai kemampuan mereka di mana, kemudian cara menyanyinya mereka seperti apa, dengan postur tubuhnya, karena menyanyi dengan berdiri, dengan duduk itu beda, karena ibu tadi nyanyinya duduk, jadi suara ibu juga keluarnya tidak sempurna ya, karena ibu duduk. Beda kalau ibu menyanyi dengan berdiri, ya, itu sangat luar biasa, power kita akan keluar lebih hebat. Power kita menyanyi akan keluar terus, ya, apalagi kalau kita memakai pernafasan diafragma, ya, akan nyanyi kita akan lebih keras, mampu membawa suara kita lebih keras, lebih baik, ya. Itu kalian perlu ketahui. Jadi yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ibu yang belum mengumpulkan tugas itu seyogianya kalian mempelajari dulu melalui YouTube ataupun melalui Google, ya, kalian bisa cari teknik bagaimana menyanyi dengan baik, kemudian kirim video kalian dengan sempurna, ya. Artinya tidak mendekati sempurna, tetapi 70 hingga 90% mampu kalian menyanyi dengan baik, ya. Seperti itu. Ya, itu yang ibu inginkan buat kalian anak-anakku tersayang, karena pembelajaran itu sangat penting, karena semua manusia pasti suka akan seni, khususnya seni musik, ya. Itu akan beda kalau kita punya feel tentang musik, rasa estetik dalam diri kita melihat sesuatu itu selalu dengan pikiran yang positif, ya. Yang terutama orang-orang tua kalian yang selalu mendampingi, mohon sabar, ya. Himbauan saya, mohon sabar kepada orang-orang tua yang mendampingin siswa-siswa kita, karena tidak ada yang mau Indonesia, ya, seperti ini, khususnya kita pun kepengen sebagai seorang guru, ya, mendampingin siswa kita di dalam kelas agar lebih nyata pembelajaran itu secara face to face, ya. Mampu membuat kita lebih nyaman, memberikan pembelajaran lebih efektif, karena beda ya Bu, ya, kalau kita pembelajaran lebih tatap muka itu penjelasannya lebih akurat, kemudian memberikan contoh juga lebih akurat, ya, seperti itu. Nah, itulah mungkin sehingga mungkin kita harus menerima dengan rasa syukur, karena ini bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kehendak kehendak kehidupan yang sudah ditetapkan oleh garis, ya, dalam hidup kita sendiri, seperti itu. Dan tidak hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia, ya, seluruh dunia mengalaminya. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga aktivitas kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang siswa juga dapat berjalan lancar seperti biasa, ya. Tak lupa juga ibu mengucapkan sangat banyak terima kasih atas siswa-siswa ibu yang sudah menunggu ibu untuk daring, ya. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua anak-anakku sekalian, ya. Satu hal yang ingin ibu kalian pelajari di rumah, sampaikan tugas, ya. Tugas setelah pembelajaran daring ini, kalian harus memberikan ibu video, ya, lagu kalian nyanyikan sendiri dengan teknik vokal yang baik. Oke, insya Allah ibu tunggu, ya. Ibu bisa kasih nilai tertinggi seandainya kalian mampu mengimplementasikan apa yang sudah ibu tadi ajarkan kepada kalian, ya. Semoga pembelajaran daring ini walaupun mungkin keterbatasan yang sangat luar biasa, dan juga ibu memberikan contoh nyanyi juga dengan suara ibu yang sekarang ini lagi sakit, yang lagi tenggorokan ibu lagi bermasalah, tapi ibu memberikan contoh agar kalian mampu seperti itu menyanyi dengan baik. Oke,
ya anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk mendengarkan pembelajaran Ibu. Ibu mengucapkan sangat terima kasih dan sangat luar biasa atas respon positif yang kalian berikan kepada Ibu. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, panjang umur, kemudian tidak kurang satu apapun. Kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kalian, dan tidak hanya kalian, keluarga kalian selama ini mendampingi kalian, memberikan kalian fasilitas untuk pembelajaran daring agar kalian mampu mengikuti dengan baik. Itu juga respon yang sangat luar biasa ya. Dan jangan kalian lupa, hargai orang tua kalian, sayangi orang tua kalian, karena kalian tidak akan ada di bumi ini tanpa kehadiran orang tua kalian. Satu hal yang sangat luar biasa yang ingin sampaikan, ya, surga kalian ada di ibu, ya, kata Nabi. Siapa Bu orang yang harus saya ibumu, baru bapakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas kalian harus diselesaikan dengan baik ya. Ibu menunggu. Waalaikumsalam. Sampai ketemu sayangku. Terima kasih. Salam.